Di tengah teriknya siang, ribuan massa memenuhi jalanan depan gedung parlemen. Suara teriakan, tabuhan drum, dan spanduk yang berkibar menciptakan suasana yang menegangkan. Polisi berdiri rapat dengan tameng dan helm, sementara massa kian memanas, saling dorong, hingga akhirnya bentrokan pun pecah. Di saat semua orang terpaku pada ketegangan itu, seorang anggota DPR turun langsung ke lapangan, berusaha menenangkan keadaan. Namun, justru dirinya diduga menjadi korban pemukulan aparat di tengah kerumunan. Sebuah peristiwa yang mengejutkan dan membuat keadaan semakin kacau. Kalau kalian penasaran dengan alur lengkapnya, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, karena setiap pendapat dari kalian sangat berarti untuk membangun cerita berikutnya. Suara teriakan massa memenuhi udara panas siang itu. Ribuan orang berbaris di depan gedung parlemen, membawa spanduk dan poster yang menuntut keadilan. Sorak-sorai bercampur dengan suara peluit dan tabuhan drum, menciptakan suasana yang menegangkan. Jalan raya dipenuhi barisan manusia yang tak mau mundur, sementara di seberang, aparat kepolisian berdiri rapat dengan tameng dan helm. Langkah aparat terdengar serempak, membentuk barikade kuat di hadapan demonstran. Sorot mata dingin dari balik kaca helm seolah menjadi tembok pemisah yang tak bisa ditembus. Sesekali, komando terdengar dari pengeras suara, mengingatkan massa untuk tetap tertib. Namun, semangat kemarahan rakyat membuat situasi kian sulit terkendali. Di tengah kerumunan, seorang pria berjas rapi berjalan dengan penuh keyakinan. Dialah seorang anggota DPR yang dikenal vokal, turun langsung ke lapangan demi mendengar aspirasi rakyat. Kehadirannya disambut tepuk tangan dan sorakan semangat, seolah menjadi penguat bahwa suara mereka tidak akan sia-sia. Namun, jarak antara massa dan aparat semakin menipis. Dorongan kecil berubah menjadi saling desak, dan suara teriakan kian meninggi. Beberapa botol plastik beterbangan ke udara, memicu reaksi spontan dari barisan polisi. Situasi yang tadinya hanya tegang, kini berubah menjadi percikan api yang siap meledak. Sang anggota DPR mencoba menenangkan keadaan. Dengan suara lantang, ia mengangkat tangan, meminta semua pihak menahan diri. Tetapi suara teriakannya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Desakan massa membuatnya terdorong semakin dekat ke barikade polisi, hingga jarak antara dirinya dan aparat hanya tinggal sejengkal. Detik berikutnya, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Dari balik kerumunan, terdengar pekikan keras. Beberapa saksi mata melihat seorang anggota polisi melayangkan pukulan, dan tubuh sang wakil rakyat terhuyung ke belakang. Kekacauan pun pecah seketika, membawa suasana ke arah yang jauh lebih berbahaya. Tubuh sang anggota DPR nyaris terjatuh ke aspal, namun beberapa demonstran cepat menahannya. Wajahnya terlihat tegang, kemeja putihnya sedikit kusut akibat dorongan keras yang baru saja terjadi. Sorak massa berubah menjadi teriakan marah. Mereka tidak terima melihat sosok yang mereka hormati diperlakukan kasar. Gelombang emosi membuncah, memanaskan suasana yang sudah panas sejak awal. Polisi di barisan depan segera membentuk lingkaran, menutup rapat pergerakan massa. Suara pentungan menghantam tameng terdengar berulang kali, seakan memberi peringatan keras untuk mundur. Namun, suara itu justru menyulut amarah lebih besar. Dorongan semakin kuat dari kedua sisi, menciptakan benturan yang tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, teriakan lantang bergema, menuduh aparat telah melewati batas. Kata-kata keras meluncur dari mulut para pengunjuk rasa, menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap tidak manusiawi. Sementara itu, sebagian polisi tetap diam dengan wajah tegang, menunggu komando dari atasannya. Sang anggota DPR berusaha berdiri tegak meski tubuhnya masih goyah. Dengan wajah memerah, ia mencoba berbicara, namun suaranya tertelan riuh teriakan massa. Tangan-tangan berusaha meraih dirinya, sebagian ingin melindungi, sebagian lagi ingin menjadikannya simbol perlawanan atas tindakan aparat. Suasana kian mencekam ketika beberapa demonstran mulai melemparkan benda ke arah polisi. Batu kecil, botol air, bahkan sandal beterbangan di udara. Polisi pun merespons dengan dorongan keras menggunakan tameng, menekan barisan massa yang berusaha maju. Semua berlangsung cepat, bagaikan gelombang amarah yang tak bisa dibendung.
Di balik kerumunan, suara sirene mobil taktis mulai terdengar mendekat. Massa semakin bergejolak, aparat semakin siaga. Situasi di lapangan yang semula hanya ricuh, kini berubah menjadi titik genting yang bisa memicu ledakan besar kapan saja. Sirene meraung keras, memecah hiruk-pikuk yang sudah tak terkendali. Sebuah kendaraan taktis berhenti tepat di depan kerumunan, membuat barisan polisi semakin percaya diri menghadapi massa. Namun, kehadiran mobil besar itu justru memicu teriakan lebih keras. Para demonstran merasa sedang diintimidasi, dan kemarahan pun semakin menyala. Tiba-tiba barikade depan polisi terdorong hebat. Beberapa demonstran nekat merangsek, menubruk tameng aparat dengan tenaga penuh. Tubrukan itu menimbulkan suara keras, membuat formasi polisi berguncang. Saling dorong pun tak terhindarkan, hingga barisan aparat mulai terpecah di beberapa titik. Sang anggota DPR kembali berusaha menahan massa. Dengan tubuh yang masih terasa sakit, ia mencoba mengangkat tangannya tinggi, berteriak agar semua berhenti. Namun, kata-katanya kembali tenggelam dalam gelombang teriakan dan dentuman tameng. Nafasnya tersengal, matanya menatap liar, menyadari betapa situasi semakin berbahaya. Dari arah samping, asap putih mulai mengepul. Tabung gas air mata ditembakkan, membuat kerumunan berlarian ke segala arah. Suara batuk dan teriakan bercampur, menambah kepanikan. Banyak yang menutup wajah dengan kain basah seadanya, sementara sebagian lain tetap bertahan dengan mata memerah dan air mata bercucuran. Di tengah kabut asap itu, teriakan panik terdengar. Ada yang jatuh terinjak, ada yang berusaha mencari jalan keluar. Barikade polisi semakin maju, memaksa massa mundur, namun sebagian menolak pergi. Mereka tetap bertahan, meski tubuh lemah dan perih akibat gas yang menyesakkan dada. Sang anggota DPR terseret ke tengah kerumunan. Tubuhnya didorong ke kiri dan kanan. Tangannya ditarik oleh banyak orang yang ingin melindunginya. Namun, di balik asap yang menebal, langkah-langkah aparat semakin mendekat. Situasi sudah tak lagi sekadar bentrok biasa, melainkan ancaman besar yang bisa mengubah segalanya. Kabut gas air mata semakin menebal, menyelimuti seluruh lapangan dengan bau menyengat yang menusuk hidung. Mata orang-orang memerah. Sebagian terhuyung-huyung kehilangan arah. Teriakan meminta air dan pertolongan terdengar dari segala sisi, membuat suasana berubah menjadi kepanikan massal. Di tengah kekacauan itu, sang anggota DPR semakin sulit bernapas. Ia menutup wajah dengan sapu tangan kecil yang basah, namun asap tetap menembus masuk. Tubuhnya goyah, keringat bercucuran di wajah, sementara orang-orang di sekelilingnya sibuk berlari menghindari kepungan aparat. Polisi melangkah maju dengan formasi rapat. Tameng mereka beradu keras ketika dorongan massa masih terjadi di beberapa titik. Dentuman tembakan gas tambahan membuat udara semakin berat. Banyak demonstran yang jatuh terduduk, merintih sambil menahan perih. Namun barisan polisi tidak berhenti bergerak. Dalam kerumunan yang panik, seorang pemuda nekat menarik lengan sang anggota DPR, membawanya menjauh dari barisan depan. Nafasnya tersengal, tapi ia terus memaksa berjalan, menembus kabut pekat yang membuat pandangan terbatas hanya beberapa langkah saja. Di belakang, suara teriakan semakin keras, seolah bentrok mencapai puncaknya. Namun langkah mereka tidak mudah. Dari sisi lain, aparat terus mengepung, membuat jalan keluar semakin sempit. Setiap lorong di antara massa yang berdesakan seakan tertutup oleh tameng dan asap. Sang anggota DPR menoleh, matanya berair, melihat banyak rakyat yang terjebak tanpa arah di dalam kabut. Saat itu juga terdengar suara keras seperti benda logam jatuh menghantam aspal. Sumber suara itu menimbulkan kepanikan baru. Massa menoleh dengan mata terbelalak, menyadari bahwa sesuatu yang lebih berbahaya sedang dilemparkan ke tengah kerumunan. Benda silinder kecil yang jatuh ke aspal mengeluarkan percikan api sebelum akhirnya meledak dengan suara menggelegar. Dentumannya mengguncang lapangan, memekakan telinga siapa saja yang berada di sekitarnya. Ledakan itu disertai semburan asap tebal berwarna putih, membuat banyak orang menjerit ketakutan. Massa berhamburan ke segala arah. Sebagian terjatuh dan saling tindih dalam upaya menyelamatkan diri. Suara tangisan, batuk, dan pekikan bercampur menjadi satu,
menciptakan pemandangan yang mencekam. Wajah-wajah panik berlari tanpa arah. Beberapa menabrak barikade polisi yang semakin menutup jalan keluar. Sang anggota DPR masih bersama pemuda yang menarik tangannya. Mereka berdua terdorong masuk ke lorong sempit di antara kerumunan, mencoba menghindari kepungan asap. Nafas sang wakil rakyat semakin berat. Langkahnya terhuyung-huyung, namun ia berusaha tetap bertahan. Matanya berair, pandangannya kabur, tapi tekadnya untuk tetap berdiri tidak padam. Dari kejauhan, suara pengeras terdengar samar, entah dari aparat atau orator yang masih bertahan. Instruksi dan teriakan saling bertabrakan. Sulit dibedakan mana yang datang dari pihak penguasa, dan mana yang keluar dari kerumunan rakyat. Suasana benar-benar kacau, seperti lautan manusia yang kehilangan kendali. Sementara itu, barisan polisi di bagian depan mulai bergerak cepat. Mereka mendesak maju dengan langkah seragam, menghantam tameng ke aspal untuk menimbulkan efek intimidasi. Setiap hentakan terdengar menakutkan, seolah menjadi tanda bahwa gelombang represif akan semakin keras. Dalam kepungan asap dan teriakan, sang anggota DPR akhirnya terpisah dari pemuda yang membantunya. Tubuhnya terdorong kuat oleh arus massa hingga hampir terjatuh. Saat ia mencoba bertahan, sebuah bayangan besar mendekat, langkahnya berat, dan tangannya terangkat tinggi, seolah bersiap melakukan sesuatu. Sosok besar itu semakin dekat. Tubuhnya terlindung penuh dengan rompi hitam dan helm tebal. Di tangannya tergenggam pentungan yang terangkat tinggi, siap menghantam siapapun yang berada di depannya. Sang anggota DPR terpaku, keringat dingin menetes di wajahnya. Matanya terbelalak melihat bayangan gelap itu kian menutupi pandangan. Dentuman tameng di sekitar mereka menambah kengerian suasana. Polisi maju selangkah demi selangkah, mendesak massa mundur dengan brutal. Sementara itu, rakyat berteriak penuh amarah, melindungi diri dengan apa saja yang ada di tangan. Namun, tidak ada yang benar-benar berani mendekat untuk menghentikan aparat yang mengangkat pentungan ke arah sang wakil rakyat. Tubuh sang anggota DPR terhuyung. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kepungan massa membuat jalannya tertutup. Udara di sekitarnya pekat, matanya perih oleh gas air mata, membuat pandangan semakin buram. Ia hanya bisa mendengar teriakan orang-orang yang kian panik, tanpa mampu membedakan mana kawan dan mana lawan. Dalam hitungan detik, pentungan itu melayang turun dengan cepat. Suara keras terdengar, memecah riuh kerumunan. Sang anggota DPR terlempar ke samping, tubuhnya menghantam keras bahu seseorang yang kebetulan berada di dekatnya. Orang itu terhuyung mundur, sementara teriakan kaget terdengar dari berbagai arah. Massa yang melihat kejadian itu sontak marah. Mereka menjerit histeris, sebagian merangsek maju mencoba melindungi, sementara sebagian lagi melemparkan benda seadanya ke arah polisi. Barisan aparat pun merapat lebih kuat, membuat suasana semakin kacau. Asap, teriakan, dan dorongan bercampur menjadi satu, menciptakan pemandangan yang semakin mencekam. Di tengah kekacauan itu, sang anggota DPR terbaring lemah di aspal. Tangannya bergetar mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Mata yang nyaris tertutup hanya bisa menangkap kilasan cahaya dari lampu kendaraan taktis yang berputar-putar, seolah dunia di sekitarnya mulai memudar. Langit perlahan meredup. Senja mulai menyelimuti lapangan yang masih dipenuhi kepulan asap. Suara sirene taktis dan teriakan massa bercampur menjadi simfoni kacau yang tak kunjung berhenti. Di tengah kerumunan, beberapa orang berusaha mengevakuasi korban yang tergeletak di aspal, termasuk sosok anggota DPR yang menjadi pusat perhatian sejak awal. Tubuhnya diangkat dengan susah payah, melewati desakan massa yang panik. Wajahnya pucat, matanya setengah terpejam, sementara bibirnya bergerak pelan seakan berusaha mengatakan sesuatu. Namun, suara yang keluar hanya samar, tertelan oleh hiruk-pikuk bentrokan yang masih berlangsung di sekitar mereka. Polisi terus memukul tameng ke aspal, menciptakan dentuman ritmis yang menakutkan. Formasi mereka maju perlahan, memaksa massa mundur sejauh mungkin dari gedung parlemen. Namun, semangat rakyat tidak padam begitu saja. Dari kejauhan, suara orasi masih bergema, menantang gelombang aparat yang semakin represif. Di balik kepulan asap, mobil ambulans akhirnya berhasil menerobos barikade.
Pintu belakang terbuka lebar, dan beberapa relawan bergegas membawa korban-korban yang jatuh. Sang anggota DPR perlahan dinaikkan ke tandu. Tubuhnya berguncang lemah ketika roda tandu melewati jalanan yang penuh reruntuhan botol plastik dan batu berserakan. Sorot lampu merah biru berputar, menerangi wajah-wajah penuh keringat, air mata, dan amarah. Massa yang masih bertahan hanya bisa menatap dengan tatapan muram ketika ambulans itu melaju pergi. Sebagian mengangkat tangan tinggi, seolah melepas kepergian sosok yang mereka harapkan mampu menjadi suara di tengah gejolak. Di kejauhan, langit senja berubah semakin gelap. Asap, sirene, dan teriakan masih memenuhi udara. Seakan lapangan itu menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang akan terus dikenang. Bayangan gedung parlemen menjulang dingin, berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk, seakan menyimpan rahasia besar dari bentrokan yang baru saja terjadi. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa merenungi hikmah yang terkandung di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai alur ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk mendukung agar cerita-cerita berikutnya bisa terus hadir menemani kalian.